Halo, welcome to Discovery Home, dan hari ini sama aku Melvita. Aku lagi main di rumahnya Nobita gitu ya, rumahnya Doraemon, karena ini tuh tipe Japanese Scandinavian. Nah, sini aku kasih tunjuk fitur-fiturnya. Di awal ini ada satu carport, bisa muat 2 mobil. Jadi kalau misalnya kamu udah punya family berempat atau anak-anaknya udah gede, nah bisa ditaruh 2 mobil di sini. Terus ini juga ada area kayak mini garden untuk mempercantik rumah kamu yang bisa ditanemin tanaman-tanaman kesukaan kamu gitu. Oke, let's go, kita masuk ke dalam. Sini kita masuk ke dalam. Nah, di pintunya tenang aja, keamanannya udah terjamin karena ini udah smart door lock, jadi udah otomatis lah. Nah, terus di bagian sini, boleh maju lagi. Di sini tuh contohnya ada inner garden, tapi kalau misalnya mau dibikin kayak another garasi itu bisa banget gitu. Ini juga cantik banget lah. Kalau dibikin Japanese ada air mancur mininya gitu, jadi kayak Japanese banget. Nah, masuk lagi ke dalam. Ini untuk dapurnya. Jadi dapur terpisah sama ruangan keluarga dan ruang tidur segala macam. Jadi kalau misalnya kamu masak-masak yang agak berbau gitu, di sini aja udah aman. Tuh lihat. Udah ada spotnya, dan bukan cuma dapur, ada juga buat cuci-cuci di sini juga gitu. Jadi nggak akan tercecer buat bau-bau dan kotor-kotor buat kamu masak gitu. Nah, terus kita ke sini. Ini bagian dari, kita bilangnya tuh teras gitu ya, teras belakang. Ini contohnya, bisa dilihat detail-detailnya. Kalau misalnya kamu emang suka banget style-style Japanese, nah ini tuh bisa banget dijadiin kayak ditanemin tanaman-tanaman bonsai gitu, atau enggak kayak gini contohnya. Jadi semakin merasa kayak Japanese style banget. Pokoknya ini tuh bisa jadiin ranah buat kamu kembangin hobi juga. Misalnya kamu mau nanam-nanam, atau enggak misalnya mau bikin kayak semacam poultry spot, atau misalnya mau dibikin kolam berenang pun, ini masih cocok banget di belakang sini gitu. Kita masuk ke dalam. Nah, yang aku suka dari rumah ini, karena rumah ini tuh bener-bener terpisah gitu antara bagian luar sama bagian dalam rumahnya. Jadi kalau misalnya kamu nih udah kotor-kotor misalnya dari mana gitu, nggak usah khawatir karena terpisah gitu ruangan luar sama ruangan dalamnya. Nah, ini udah dilengkapi dengan slide door, jadi nggak susah lah ya untuk kamu masuk ke ruangan ini. Nah, ini contohnya rumah yang Japanese banget. Bahkan di sini adalah spot yang kayak wow, estetik banget gitu ya, karena kayak ada tataminya gitu buat orang-orang minum teh, buat ngobrol sama keluarga gitu. Dan ini tempat makannya juga terpisah gitu. Jadi kayak hangout ngobrol di sini, makannya di sini gitu. Dekat banget. Nah, terus ini bagian dari idea sih menurut aku. Jadi rumah ini tuh dikasih ruangan, kita bisa bilang kayak semacam mini gudang gitu buat kamu naruh-naruh sesuatu barang. Tapi ini bisa jadi idea juga karena kalau misalnya ditutup nggak kelihatan. Lihat. Nah, pokoknya rumah ini tuh contohnya detail banget untuk kamu yang suka Japanese. Contoh kedua, lihat pintunya. Pintunya juga udah kayak di Doraemon gitu loh, film-film Doraemon gitu. Jadi kayak seru banget punya rumah Japanese kayak gini. Nah, ini area ruang keluarganya. Jadi kalau misalnya makan di sini, ya nongkrong di sini, nonton film di sini gitu, ngobrol family time bisa di sini gitu. Terus juga karena ini tuh kan bisa dibilang banyak banget sirkulasi udaranya. Karena banyak pintu dan banyak jendela. Nah, jadi natural light juga bisa masuk ke dalam sini. Contohnya dari sini nih, balkon belakang. Dia tuh punya pintu sliding door juga. Dan kalau misalnya kamu buka di sini, mataharinya bisa masuk ke dalam. Terus sirkulasi udaranya juga jadi mantap, bagus gitu. Kita naik ke atas.
Karena di atas ini adalah kamar tidurnya gitu, jadi terpisah ya. Buat kamu yang udah mumet kerja gitu, jangan bawa-bawa kerjaan ke atas. Karena ini tempat istirahat. Nah, tunggu sebentar. Ini detail yang lucu banget. Biasanya kan kalau misalnya rumah itu interiornya ya udah cuman sudut gitu kan. Interior di sini, ini contoh ya teman-teman, bisa dibikin kayak gini nih. Ini idea yang menurut aku kayak lucu juga ya, estetik, dibikin melingkar gitu. Jadi menurut aku sih kayak bisa jadi spot tambahan untuk foto-foto atau bikin konten video gitu. Kita masuk ke kamar yang pertama. Lihat, karena ini kan tipenya Japanese Scandinavian. Dia tuh punya ceiling agak tinggi memang, tapi memperkuat kesan Japanese-nya sendiri gitu. Nah, ini bisa dijadiin opsi untuk yang punya anak kecil. Ini ceritanya kamar anak-anak gitu. Nah, terus kita lanjut ke kamar kedua. Ini juga tipe kamar buat anak-anak. Nah, bisa dilihat juga ya ceilingnya. Jadi menyudut ke atas gitu. Karena tipe Japanese banget lah. Ini juga bisa jadi opsi sih. Kalau misalnya kamu punya anak cewek dan punya anak cowok, ini kamar anak ceweknya dibikin kayak se-estetik dan seminimalis mungkin, tapi masih ada kesan Japanese-nya gitu. Nah, ini dia kamar mandinya. Ini udah proper banget sih. Jadi udah ada shower segala macam dan ini tuh produknya Toto. Jadi udah pasti bagus. Next, kita ke kamar utama, the master bedroom. Vibes-nya itu udah benar-benar kayak lagi di Jepang gitu kan. Benar-benar kayak bisa jadi opsi juga. Kalau misalnya mau dibikin konsepnya Japanese gitu. Terus bukan cuma kamar tidur, di sini juga ada buat merias-rias wajah gitu, dan juga buat tempat ganti pakaian segala macam bisa ditaruh di sini. Udah ada spotnya sih, jadi udah aman. Nah, di sini ada bedroom lagi. Jadi bedroomnya itu bukan cuma di luar, tapi ini buat yang master bedroom. Terus misalnya nih udah bangun pagi pengen menghirup udara segar, ya udah langsung keluar karena ini ada balkon luarnya. Tadam. Tuh. Jadi kayak vibes udaranya masuk lagi ke sini gitu. Natural light, sirkulasi udaranya pasti dipikirin banget deh kalau di Kota Baru Parahyangan ini. Lihat aja nih, jendela lagi di sini. Jadi udah pasti sirkulasi udara kamu aman. Oh iya, lantainya ini udah pakai Quadra dan Roman. Jadi udah pasti kualitasnya bagus kan. Nah, rumah ini itu ada di Tatar Bungawari, Kota Baru Parahyangan, punya luas tanah 220 dan luas bangunan 162. Kamarnya itu ada 31, pokoknya super lengkap. Untuk kamu yang suka Japanese, pasti suka deh tempat ini. Terus keunggulannya, Tatar ini itu berada di depan banget Kota Baru Parahyangan gitu, jadi nggak masuk terlalu dalam. Buat kamu yang suka pergi-pergian atau misalnya suka bolak-balik ke Jakarta, itu juga deket ke Wush, kayak cuman ya 30 menit lah paling lama. Terus akses tolnya itu nggak lebih dari 10 menit, ya paling 5 menit juga udah nyampe tol. Jadi pokoknya buat kamu yang suka Japanese Scandinavian, ini rumah cocok banget untuk kamu milikin. Sekian Discovery Home hari ini, see you di next video.